Pada malam ke-25, Syahrazad kembali duduk di hadapan Raja Syahriar yang menantikan kelanjutan kisah-kisah menakjubkan darinya. Ia mulai menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan intrik, keajaiban, dan keberanian. Berharap kisah ini bisa semakin memikat hati sang raja. Kisah malam ke-25 Edan Ratu Laut. Di sebuah kota pelabuhan yang makmur, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Dia adalah seorang penjelajah berani yang terkenal di seluruh negeri karena telah berlayar melintasi lautan yang ganas dan menjelajahi pulau-pulau yang tak pernah tersentuh oleh manusia. Namun, meskipun Hasan telah mengumpulkan kekayaan dan kemasyhuran, hatinya selalu dipenuhi rasa haus akan petualangan baru dan rahasia yang belum terungkap. Suatu hari, saat Hasan berjalan di tepi pelabuhan, seorang nelayan tua mendekatinya. "Wahai Hasan, aku mendengar tentang keberanianmu di lautan. Tapi apakah kau pernah mendengar tentang kerajaan laut di bawah samudera?" tanya nelayan tua itu. Hasan tertarik. "Kerajaan laut? Apa maksudmu?" katanya dengan rasa ingin tahu. Nelayan tua itu menjelaskan bahwa jauh di dasar laut, tersembunyi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, namun penuh teka-teki. Dia dikenal sebagai Ratu Salsabila, penguasa laut yang bisa memberikan kekayaan tak terbayangkan kepada siapapun yang bisa menemuinya. Namun, tidak ada satu manusia pun yang pernah berhasil kembali setelah berusaha mencarinya. Rasa penasaran Hasan bangkit. Meski tahu risikonya, dia tidak bisa menahan hasratnya untuk mencari tahu lebih jauh. Dengan tekad kuat, dia segera menyiapkan kapalnya dan memutuskan untuk memulai perjalanan menuju samudera yang dalam, tempat yang diyakini sebagai lokasi kerajaan laut. Dengan bantuan angin yang kencang, Hasan berlayar menuju samudera terbuka. Berhari-hari ia berlayar tanpa tanda-tanda kehidupan, sampai suatu malam badai besar menghantam kapalnya. Petir menyambar, angin menderu, dan ombak besar menghantam kapalnya dengan kekuatan yang dahsyat. Meskipun berpengalaman, Hasan kewalahan melawan kekuatan alam itu. Kapalnya akhirnya hancur dan Hasan terlempar ke laut. Ketika dia merasa akan tenggelam, tiba-tiba dia melihat kilauan cahaya dari kedalaman laut. Cahaya itu mendekatinya, dan sebelum Hasan benar-benar tenggelam, dia merasakan tubuhnya diangkat oleh sesuatu yang kuat. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dasar laut. Tetapi anehnya, dia bisa bernapas dan bergerak seperti di daratan. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik dengan mahkota emas berkilauan. Rambutnya panjang mengalir bagaikan ombak, dan matanya biru sedalam samudera. Hasan segera menyadari bahwa ini pasti Ratu Salsabila, sang penguasa laut yang legendaris. "Selamat datang di kerajaan laut, Hasan," kata Ratu Salsabila dengan suara yang lembut namun memancarkan kewibawaan. "Aku tahu kau mencariku, tapi tidak semua yang kau inginkan bisa kau temukan dengan mudah. Untuk mendapatkan berkah dari kerajaan ini, kau harus membuktikan keberanian dan kejujuranmu." Hasan, yang terpesona oleh kecantikan sang ratu, berkata, "Apa yang harus kulakukan, Ratu Salsabila? Aku siap untuk menghadapi apapun demi petualangan ini." Sang ratu tersenyum tipis dan memberi isyarat kepadanya untuk mengikutinya. Mereka berjalan melalui istana bawah laut yang megah, dengan dinding-dinding yang terbuat dari mutiara dan karang, serta makhluk-makhluk laut yang menakjubkan mengiringi perjalanan mereka. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan kolam air yang berkilauan di tengahnya. Di dalam kolam itu, ada 3 buah mutiara besar yang bersinar terang. Ratu Salsabila menjelaskan bahwa setiap mutiara memiliki kekuatan ajaib yang bisa mengabulkan satu permintaan. Namun, hanya satu mutiara yang bisa diambil oleh Hasan, dan dia harus memilih dengan bijak. Mutiara pertama, kata sang ratu, akan memberimu kekayaan tanpa batas. Mutiara kedua akan memberimu kekuatan tak terkalahkan. Dan mutiara ketiga akan memberimu kebijaksanaan dan pemahaman akan dunia, tetapi tidak ada jaminan bahwa kebahagiaan akan mengikuti. Hasan merenung. Tawaran ini sangat menggoda. Kekayaan bisa membuat hidupnya lebih mudah. Kekuatan bisa menjadikannya penguasa besar, tapi kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa membimbingnya di jalan yang benar. Setelah berpikir sejenak, Hasan berkata, "Aku memilih mutiara ketiga. Aku ingin kebijaksanaan, karena hanya dengan itu aku bisa memahami dunia dan diriku sendiri." Ratu Salsabila tersenyum lebar, seolah-olah dia puas dengan jawaban Hasan. "Kau telah membuat pilihan yang tepat, Hasan.
Hanya mereka yang bijaksana yang bisa memahami nilai sebenarnya dari kehidupan. Mutiara ini akan membawamu pada perjalanan yang lebih besar dari apa yang pernah kau bayangkan. Begitu Hasan mengambil mutiara itu, dia merasa arus energi yang kuat mengalir melalui dirinya. Tiba-tiba, dia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dengan pemahaman yang mendalam tentang alam, manusia, dan takdir. Dia mengerti bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak ada artinya jika tidak diiringi oleh kebijaksanaan. Setelah memberinya mutiara, Ratu Salsabila mengantarnya kembali ke permukaan laut. Pergilah Hasan, dunia menunggumu, dan dengan kebijaksanaan yang kini kau miliki, kau akan bisa menemukan jalanmu. Ingatlah, perjalananmu belum berakhir, tapi kini kau telah memiliki alat untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Ketika Hasan membuka matanya, dia menemukan dirinya terdampar di pantai. Kapalnya yang rusak ada di dekatnya, tetapi tubuhnya utuh, dan di tangannya masih ada mutiara ajaib yang bersinar lembut. Setelah itu, Hasan kembali ke kotanya, tapi dia tidak lagi sama. Kebijaksanaan yang ia peroleh dari mutiara membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati. Dia memanfaatkan pengetahuannya untuk membantu orang lain, membawa kedamaian dan kemakmuran lebih lanjut ke tanah airnya. Meski dia tidak lagi mengejar petualangan fisik seperti sebelumnya, perjalanan batin yang dia lalui membawanya ke dalam kedalaman yang lebih besar dari samudera manapun. Syahrazad menutup cerita malam ke-25 dengan tenang, membiarkan Raja Syahriar merenungkan kisah Hasan dan mutiara kebijaksanaan. Raja terdiam sesaat, sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, kisah ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah harta terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Besok malam, Syahrazad, aku ingin mendengar lebih banyak lagi. Syahrazad mengangguk dan berkata, dengan senang hati, Paduka. Esok malam, aku akan membawakan kisah yang lebih menakjubkan lagi. Malam ke-25 berakhir dengan pelajaran tentang kebijaksanaan, kekayaan sejati yang datang dari pemahaman mendalam akan dunia dan kehidupan. Syahrazad berhasil lagi menjaga ketertarikan Raja Syahriar, membawanya lebih dekat kepada pengampunan,